sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4b. 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 Shalom adik-adik Sunday School yang terkasih. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Saya Tante Asni, mamanya Brandon dan Rosa dari kelas besar. Mau mengajak adik-adik semua untuk beribadah hari ini. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Silakan dimulai Kak Meli. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa kan ya? Yuk udah siap untuk memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Ikuti gaya kakak ya. Oke, 1, 2, 3. Adik-adik, sekarang kita menyembah Tuhan ya. Kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Ha
kasih Kak Meli. Nah, adik-adik, kita bulan ini dan bulan April kita belajar satu karakter baru adik-adik, yaitu karakter berani. Nah, dalam firman Tuhan yang satu ini menceritakan mengenai keberanian yang digambarkan melalui hewan yang sangat berani, yang sangat tangguh. Nah, adik-adik, mau dengar nggak ceritanya adik-adik? Yuk, siapkan catatan kalian, siapkan diri kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk! Anjing hutan berbulu tebal. Seekor beruang besar seberat 250 kg ini sedang menghirup udara dingin dan mencium bau makanan. Karena kelaparan, maka beruang itu mengikuti bau harum dari makanan tersebut dan ia terus melintasi lapangan terbuka untuk menemui makanan yang sedang ia cari. Bersembunyi di belakang tumpuan bebatuan, ibu dari anjing hutan yang berbulu tebal sedang berbagi makanan dengan ketiga ekor anak-anaknya. Anak-anak anjing hutan ini bersama ibu mereka sedang berburu dan mendapatkan rusa besar yang terjatuh. Sementara mereka sedang makan, ibu dari anjing hutan itu memastikan membersihkan anak-anaknya dengan menjilat mereka. Bulu-bulu mereka yang berwarna coklat tua serupa dengan bulu-bulu ibunya. Ibu anjing hutan ini beratnya hanya sekitar 18 kg dan bentuknya seperti rubah. Ibu dari anak-anak anjing hutan itu mendengar bunyi yang mengganggu makan siang mereka dan segera mencari tahu dari mana asalnya bunyi tersebut. Ternyata bunyi itu berasal dari seekor beruang besar yang sedang mencium bau rusa besar. Ibu anjing hutan ini tahu bahwa beruang itu bukan hanya mau makan sisa dari rusa besar, tapi juga akan makan anak-anaknya. Tetapi anjing hutan itu tetap berdiri dan tidak pengaruh sedikit pun. Meskipun situasi sangat menyeramkan, tetapi dia memilih untuk membela anak-anaknya dan tidak menyerah pada beruang yang besar itu. Sebagai ibu, itu merupakan satu-satunya hal yang benar yang harus dilakukannya. Kemudian, beruang itu mulai menyerang dan dengan sekejap anjing hutan itu meloncat ke arah beruang itu dengan tujuan sampai ke leher beruang itu. Meskipun situasi sangat menyeramkan, tetapi dia memilih untuk membela anak-anaknya dan tidak menyerah pada beruang yang besar itu. Sebagai ibu, itu merupakan satu-satunya hal benar yang harus dilakukannya. Lama-kelamaan, kedua binatang itu pun terluka dan akhirnya beruang yang lebih besar itu mulai mengalahkan anjing hutan yang lebih kecil dengan melemparkan dan mencampakkannya ke batu karang. Anjing hutan itu pun terjatuh dan hampir tidak bisa bergerak. Tetapi dia tetap tidak menyerah. Dikumpulkannya seluruh tenaganya dan menyerang lagi ke beruang itu. Dan akhirnya dengan perlahan-lahan beruang itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka sudah aman karena ibunya berdiri membela mereka. Sudah bertahun-tahun, masyarakat, khususnya di sepanjang daerah Grasslands, sangat menghormati anjing-anjing hutan berbulu tebal ini. Berapapun besar atau kuatnya lawan mereka, anjing-anjing hutan ini tidak pernah gentar karena suatu anjing hutan ini sudah yakin arah yang harus mereka lalui, maka mereka akan pergi ke arah tersebut dengan seluruh kekuatan mereka. Asalkan tetap berada di jalan yang benar, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Tindakan-tindakan tadi menunjukkan keberanian yang sangat besar. Keberanian yang sama yang harusnya Anda dan saya memiliki dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru kan? Nah, dalam cerita tadi kita belajar 3 hal.
Yang pertama, berani dalam menghadapi kematian. Jadi kalau kita sudah berjalan di jalan Tuhan, di jalan kebenaran, kita nggak usah takut adik-adik sama kematian. Karena pasti Tuhan berserta kita. Ya, yang kedua, berani mengatakan kebenaran. Jadi, si ibu anjing tadi, dia melakukan hal yang benar, yaitu apa? Melindungi anak-anaknya. Nah, kita pun harus berani mengatakan hal-hal yang benar. Jadi adik-adik jangan takut. Hal yang ketiga adalah berani untuk melakukan hal-hal yang besar. Sewaktu orang percaya telah mengalahkan rasa takut akan kematian dan telah menjadi berani untuk mengatakan kebenaran, Tuhan akan melaksanakan dengan memperlengkapi diri kita untuk melakukan hal-hal yang besar adik-adik. Jadi, adik-adik jangan pernah takut. Harus berani ya. Nah, sekarang kita mau berdoa yuk. Kita mau menutup ibadah kita. Yuk, mari adik-adik kita bersatu hati dalam doa. Ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata kita. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa. Kami telah belajar mengenai firman Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh tertanam dalam hati kami semua. Berkati adik-adik semua yang telah memuji nama Tuhan, yang telah belajar mengenai firman Tuhan. Berkati kakak-kakak semua yang telah melakukan pelayanan, puji-pujian, dan semua persiapan untuk firman Tuhan, untuk ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Adik-adik, sebelum kita melakukan aktivitas minggu ini, Kalita punya 3 pesan loh. Ya, siapa yang tahu? 3M. Yang pertama, adik-adik harus tetap memakai masker kalau harus keluar rumah. Tapi sebaiknya kalau tidak penting-penting banget, lebih baik di rumah ya adik-adik. Nah, yang kedua, biasakan kita sering-sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kalau memang harus di luar, kita membawa sanitizer. Nah, yang ketiga, biasakan juga kita untuk menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Jadi kalau adik-adik main dengan teman-teman, harus tetap jaga jarak ya adik-adik ya. Selain itu, kita juga wajib menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan bobok yang cukup. Ya adik-adik ya, semoga adik-adik dan keluarga tetap sehat, tetap semangat, dan dijauhkan Tuhan Yesus dari segala macam virus dan penyakit. Hai adik-adik, ketemu lagi bersama Kak Lisa. Bulan ini kita sudah belajar tentang karakter pemberani. Dan minggu ini tadi adik-adik kita sudah belajar bagaimana anjing hutan yang sangat berani. Sekarang Kakak Lisa mau mengajak adik-adik semuanya membuat kepala anjing hutan. Contohnya seperti ini. Penasaran kan caranya gimana? Ikutin terus video berikut ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengambil kertas origami berwarna coklat. Kalau adik tidak mempunyai warna coklat, bisa warna bebas ya. Nah, selanjutnya kita balikkan kertas origami. Kita lipat menjadi segitiga. Lipatnya harus rapi ya adik-adik. Kita lipat. Lagi di kertasnya seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kita lipat lagi sebelah kirinya. Selanjutnya dan terakhir kita lipat kembali bagian bawahnya. Dirapiin ya adik-adik.
punya Kak Lisa sudah jadi nih adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, kalau adik-adik semua sudah selesai, jangan lupa difoto, diupload, dan kirim ke Instagram gereja. Bye-bye adik-adik, see you later, sampai ketemu minggu depan.